Eh, Permisi dokter, nggih. Saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara mingguan kita. Tanya apa saja kali ini di seri ke-234. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan atas antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan TAS setiap minggu ini. Mohon izin saya izin membuka karena sepertinya eh, ko- koneksi dokter Pandu sedang eh, terlempar dokter, nggih. Hari ini topiknya adalah FAIR dengan judul Risiko Keganasan Ovarium pada amenorrhea primer. Topik ini akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya, semoga nanti bisa menjadi manfaat dalam praktik sehari-hari. Mohon maaf untuk kali ini Dr. Brahmana selaku Kepala Departemen KSM Ovarium dan Ginekologi Dr. Sutomo FKUNER sedang berhalangan hadir. Mungkin selanjutnya kami persilakan untuk Prof. Lila untuk memandu acara sebagai moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mengikuti program Tanya Apa Saja dengan topik risiko keganasan ovarium pada amenorrhea primer ya. Dengan pembicara ada dua staf dari Divisi FAIR, Departemen KSM Obstetri Ginekologi, Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Pembicaranya pertama adalah Dr. Jimmy Anwar Anas, dan kedua Dr. Subspesialis FAIR dan Dr. Arif Tanjung Seto, Subspesialis FAIR. Baik, kita ini judulnya agak menggelitik ya, agak risiko keganasan ovarium pada amenorrhea primer. Nanti apa saja yang akan disampaikan oleh pembicara. Baik, untuk jadi acaranya kita akan ada presentasi singkat dari pembicara untuk memancing pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita langsung ke diskusi. Baik, pertama saya persilakan untuk Dr. Jimmy Anwar Anas, SPOG Subspesialis FAIR, untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. Jimmy. Baik, terima kasih Prof. Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya sudah sempat share slide ke panitia ya, Kak, tolong dibantu di-share. Oke, jadi eh, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izinkan saya mempresentasikan untuk refreshing lah. Mungkin ini sebenarnya sudah diajarkan semua pada saat kan dulu. Untuk refreshing, apa sih resiko keganasan yang ada pada amenorrhea primer. Nah, memang amenorrhea primer ini selama ini kita sering tangani dan bahkan juga sering juga terlambat untuk deteksinya. Next, berikutnya. Nah, amenorrhea primer ini sebenarnya insidennya sangat jarang ya, 0,1 sampai 1% kalau dilihat dari populasi wanita reproduksi. Cuman ternyata insidennya ini meningkat sekitar 10 sampai 15% pada kelompok remaja dengan gangguan eh, menstruasi. Di antara faktor penyebabnya yang paling sering adalah faktor genetik, gangguan fungsi organ, maupun gangguan hormonal yang mungkin berkaitan dengan kelainan bawaan. Dan memang sering juga tertunda penanganannya. Tertundanya penanganan ini tentu bukan hanya masalah dari faktor medis, ya, bukan karena kita lalai, tapi juga mungkin kesadaran dari masyarakat. Kami pernah mendapatkan pasien itu kontrol pada amenorrhea primer itu usianya umur 34 tahun, 30 tahun. Jadi selama 29 tahun ini kemana aja? Setelah menikah baru datang ke dokter untuk program hamil sekaligus menangani masalah amenorrhea primernya. Nah, sebegitu memang mungkin perlu kita meningkatkan kesadaran pada masyarakat juga. Nah, ternyata amenorrhea primer dengan etiologi tertentu ini ada hubungannya dengan faktor risiko terjadinya tumor, yaitu salah satunya yang paling sering adalah gonadoblastoma.
apa sih gonadotropin ini dan apakah gonadotropin ini beresiko untuk terjadi ganas, nanti kita evaluasi. Nah, tapi memang tidak semua, ada kelompok risiko tertinggi, risiko tinggi, sehingga perlu kewaspadaan dari tenaga kesehatan apabila kita mendapatkan pasien dengan amenorrhea primer. Intinya kita harus waspada bahwa ada kelompok tertentu pada pasien dengan kelompok amenorrhea primer ini yang berisiko terjadinya ganas, sehingga jangan sampai kita lalai sehingga terlambat untuk menangani dan sudah terjadi keganasan. Next, berikutnya. Nah, Eh, Gonadotropin ini sebenarnya penyakit jinak yang berasal dari seks stromal tumor. Cuman resiko untuk terjadinya malignansi sangat tinggi, sekitar 50-60%. Siapa saja yang berisiko terjadi gonadotropin ini? Satu, pasien dengan seks ambigua atau pasien dengan disorder of sexual development, DSD, nanti kita bahas. Kemudian pasien dengan amenorrhea primer yang ada komponen kromosom Y, artinya menunjukkan gejala hiperandrogen, baik itu 46XY dengan gonadal dysgenesis atau mungkin dia parsial gonadal dysgenesis. Kemudian Turner syndrome yang mempunyai yang mozaik ya, yang mempunyai unsur kromosom Y, dengan kemudian pasien dengan adanya somatic mutation dengan adanya SRY gene. Pasien-pasien ini biasanya umumnya datang dengan keluhan amenorrhea dan ada gejala tambahan yaitu adanya hiperandrogen. Sehingga kita mungkin pada saat kita mendapatkan pasien dengan amenorrhea primer juga perlu melakukan evaluasi baik secara klinis ya untuk melihat adanya risiko faktor-faktor ini, karena memang pada kondisi tertentu bisa dilihat dengan adanya gejala hiperandrogen tadi. Next, berikutnya. Nah, untuk refreshing aja mungkin tidak berlama-lama. Jadi untuk amenorrhea primer ini ada dua didiagnosis secara klinis, yaitu apabila umur 14 tahun tidak ada tumbuh buah dada, maka kita sudah bisa mendiagnosis amenorrhea primer, atau kalau ada buah dada kita tunggu sampai umur 16 tahun baru kita diagnosis dengan amenorrhea primer. Next, berikutnya. Nah, dulu kita mengenal klasifikasi dari Maschard, yaitu dilihat secara klinis, melihat adanya buah dada dan uterus untuk menilai kira-kira apakah ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, karena dia berhubungan dengan berhubungan dengan etiologinya. Namun sekarang ada klasifikasi yang terbaru, next, berikutnya, dengan menggunakan klasifikasi DSD, yaitu Disorder of Sex Development, di mana kalau melihat dari ini, maka yang berisiko terjadinya, yang dapat berpotensi untuk terjadinya gonadotropin yaitu berada pada faktor yang maaf ini mungkin kalau ada anunya, nggak ada ya. Pada sebentar kok hilang. Nah, pada kolom yang kiri ini nggak ada penunjuknya ya. Kolom kiri bagian atas 46XX disorder itu gonadal disorder, itu yang beresiko. Kemudian yang kedua, kolom kedua itu 46XY pada orang-orang yang dengan adanya AIS ya, androgen insensitivity, terutama ada garis bawahnya, terutama AIS yang memang gonadnya berada di abdomen, itu dikatakan memang meningkat pada beberapa referensi. Yang ketiga adalah kolom yang paling kanan. Jadi kromosom disorder. Jadi kalau melihat ya cukup banyak slot-slot yang berisiko terjadinya terjadinya gonadotropin. Next, berikutnya. Nah, ini slide terakhir. Oh, belum. Maaf. Nah, ini karena tadi kalau melihat, jadi memang pemeriksaannya rata-rata karyotyping ya. Nah, bisa nggak dinilai secara klinis? Memang kalau dari Sperov, untuk penilaian secara klinis, dari slide-nya Prof. Samsul ini dilihat dari klinis adanya gejala hiperandrogen. Jadi kalau pada orang-orang yang POI, kita deteksi adanya gejala hiperandrogen, hirsutisme, apalagi ada virilisasi, umumnya ada virilisasi, karena terjadinya hiperandrogen terjadi sejak awal. Virilisasi itu dia adanya hiperandrogen yang diikuti dengan gangguan fungsi, misalnya adanya jakun, kemudian ada pituitoromegali, biasanya datang dengan seks ambigua, jarang hanya dengan hirsutisme saja. Nah, itu kita harus curiga, jangan-jangan orang ini ada masalah dengan kromosom Y-nya, itu bisa dirujuk. Next, berikutnya. Next, nah ini slide terakhir. Nah, ini
saya merujuk dari Sparrow, memang kalau melihat ini ada dua ya, ada dua golongan, yaitu kalau misalnya kita mendapatkan karyotyping dengan kromosom XX tapi dengan virilisasi itu hati-hati, atau kromosom XY dengan under virilized. Jadi ada orang kromosomnya XY cuman kok dari fenotipnya kayak orang cewek. Nah, itu juga hati-hati kita. Nah, ini kemudian ada apa alur-alur diagnostiknya memang rata-rata menggunakan pemeriksaan yang cukup rumit, mungkin di daerah eh, apa belum tentu bisa melakukan, cuman mungkin yang bisa kita lakukan adalah melakukan screening dari awal adanya gejala hiperandropin tadi. Kalau memang ada, mungkin bisa dilakukan rujukan ke center. Karena memang pemeriksaannya mungkin bisa dilihat dengan 17 OHP, imaging, ya kemudian pemeriksaan apa HCG test dan AMH yang di mana ini mungkin memang pada daerah-daerah tertentu belum tentu bisa dilakukan. Gitu. Mungkin itu dari saya, Prof. Mungkin bisa memberikan bahan untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Silakan Dr. Arif Tanjung Seto untuk menyampaikan presentasi pendeknya. Silakan. Iya, matur nuwun, Prof. Mohon izin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, matur nuwun, Prof. Lila, Dr. Jimmy. Mungkin pagi ini kita diskusi, yaitu topiknya memang betul unik, menarik. Dari bahwasanya ternyata keganasan kalau kita menghadapi amenorrhea primer itu tidak hanya berpikir, oh nanti ini jadinya apakah kromosomnya apa, genetiknya apa, terus kemudian laki apa perempuan jadinya, tapi ternyata di balik itu juga ada, nggih, gangguan atau ada risiko keganasan. Jadi meskipun ya kalau sudah kita bicara keganasan, meskipun keluarnya 5-10%, tapi kalau keganasan ya tetap harus dipastikan atau disingkirkan. Harapannya demikian. Mungkin ini bareng-bareng saya dengan Prof. Lila, dengan Dr. Jimmy, kita bisa diskusi bareng hari ini. Mungkin ya kembali lagi tadi ya, sekali lagi cuman singkat saja mengenai menurut primer ya tadi tetap batasannya Sparrow 14 tahun dengan adanya tanpa adanya karakteristik seks sekunder, atau 16 tahun ditunggu 2 tahun lagi kalau memang sudah ada pertumbuhan seks sekunder. Dan memang dari awal ya ini kalau kita ketemu kasus amenorrhea primer itu kita sudah harus mikirnya memang jadi agak luas sih. Jadi mulai dari pusat atau gampangnya dari sentral ya sampai perifer. Jadi tidak hanya musingkan pasien dan keluarganya, tapi juga ini juga musingkan klinisi sebetulnya. Dan ditambah lagi ternyata hari ini kita diskusi ada risiko ganasan pula, yang dimana nanti misalnya ya nggak minta suatu saat nyata ada keganasan, akhirnya bisa jadi pasien menimbulkan tuntutan, loh kok saya nggak diberitahu bahwasanya ada risiko ganasan. Apalagi kalau ternyata pasiennya bagus edukasinya, jadi ya high educated, ya kita harus dari awal kita harus katakan. Jadi ya ini sekilas mungkin tadi sudah dipaparkan. Kalau kita ketemu pasien dengan amenorrhea primer, kira-kira mindsetnya gimana ya? Paling gampang ya kita harus cari dulu kira-kira ini penyebabnya dari paling gampang kalau kita lihat kan dari sentral atau dari perifer, jadi dari ujung hulu ke hilir gitu nggih. Jadi kalau misalnya dari sentral ya mungkin ada kasus-kasus hipogonadotropik, hipogonadisme dari awal sudah memang sudah rendah gonadotropinnya atau bahkan generisnya, pada misalnya Kallmann syndrome, atau juga gangguan-gangguan hormon lain, mungkin hiperprolaktin atau bahkan sekunder karena hipotiroid. Akhirnya dia menurun. Meskipun mungkin juga kebanyakan kadang sekunder, tapi juga ada yang primer juga. Yang kedua, pada level gonad mungkin gangguannya. Jadi level gonad ini bisa karena perkembangannya dari awal atau secara fungsional. Jadi dari awal tadi yang sudah dipaparkan di Jimmy, yang paling kita khawatirkan ya adanya gonadal dysgenesis atau mungkin golongan DSD, mosaik dan yang lainnya. Atau juga termasuk juga AIS juga, atau yang dulu namanya TFS ya, Testicular Feminization Syndrome. Mungkin saya sejawat dulu masih memegang terminologi itu, sekarang terminologinya AIS. Dan yang ketiga mungkin itu tadi fungsional, mungkin ya PCOS, meskipun balik lagi ya kadang sebagian besar memang sekunder, tapi bisa juga ada yang primer. Dan juga yang terakhir jangan lupa outflow-nya atau gangguan traktus reproduksi. Jadi ini mungkin saya harap mindsetnya aja kita ketemu dari awal amenorrhea primer ini, yang ini yang harus kita pikirkan ini dari Sparrow. Tapi kalau dalam hal ini pada hari ini mungkin kalau kita fokus gangguan amenorrhea primer yang menyebabkan gangguan atau ada risiko keganasan ya kemungkinan yang dari gonad, karena kita fokusnya ya keganasan ovarium gitu nggih. Jadi kalau yang lain ya tentunya apalagi misalnya gangguan anatomi itu sebenarnya lebih ke akibat, tapi
bukan atau penyebab apalagi menyebabkan berkaitan dengan gangguan keganasan. Nah, kira-kira kenapa loh tadi sekilas saja bahwasanya kok amenorrhea aja kok atau misalnya gangguan dengan disgenesis gonad ini kok menyebabkan ada risiko keganasan? Karena ya tadi mungkin salah satunya sudah disebut bahwasanya memang ternyata kromosom Y ini di mana awalnya karena waktu itu adanya gangguan atau kegagalan diferensiasi menjadi form yang fungsional sehingga akhirnya jadi kayak jaringan fibrus gitu ya, jadi gonadal streak yang mengandung germinal. Sayangnya sel-sel germinal ini akhirnya tidak selesai atau istilahnya tidak matang dan tidak belum berhenti proliferasinya. Akhirnya malah berisiko menjadi transformasi neoplastik. Terutama kalau di tadi di bagian kromosom G ini ya di bagian segmen atau region dari GBY ini ya, terutama gen yang TSPY itu dikatakan meskipun juga tadi ada nanti genetik mutasi RSY gene dan yang lainnya. Tapi ini yang disebutkan paling sering yang ternyata memang bersifat onkogenik sehingga tadi akhirnya ujung-ujungnya ada peningkatan risiko gonadoplasma atau diskerminoma atau yang lainnya. Jadi sekali lagi ini tadi yang saya paparkan sekarang kita kalau perbandingan atau klasifikasinya memang antara ini gangguan DSD yang kromosomal, yang gangguan kromosom atau yang ternyata kromosomnya normal. Ya, karena berdasarkan tadi mungkin yang juga lebih sering atau banyak sering adalah yang penyebabnya kromosom Y, ya jadi kemungkinan memang yang genetik atau punya kromosom Y ini yang punya risiko. Jadi yang mulai dari gangguan kromosom, loh kok Turner kan 45XY, kita kan nggak ada, maaf, 45X nggak ada Y-nya. Ya, tapi kalau niatan nanti ada mosaikisme dengan Y-nya ya akhirnya juga jadi ujung-ujungnya juga akan jadi punya risiko keganasan. Terus kemudian yang kalau di 6XY ya terutama pada Swyer syndrome ini karena juga ini yang paling sulit karena dia memang fenotipnya wanita, uterusnya ada, tapi ternyata memang karena gonadal streak nggak terbentuk dan nggak fungsional, dan akhirnya ternyata menimbulkan resiko keganasan. Yang terakhir mungkin yang memang yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya, kalau kalau mungkin Turner atau kemudian mixed gonadal dysgenesis yang lainnya, dan juga sampai Swyer syndrome memang gangguannya primary memang ada di ovarium atau dysgenesis gonadnya, tapi mungkin karena kalau pada AIS ini gangguannya di sintesis atau fungsi dari hormonnya sehingga mungkin akhirnya juga nanti keganasannya yang misalnya paling rendah sehingga kita bisa tunda untuk terapinya. Jadi yang lain tapi tetap tetap ada risikonya. Termasuk juga yang MUXY yang mengalami mutasi terutama SRY gene juga. Jadi ini kalau sekilas saja mungkin kira-kira kondisi-kondisi yang ada risiko ke arah sana, di mana kembali lagi ya karena ada materi eh, kromosom Y-nya ini ya yang ada risiko ke arah ganasan, di mana bentukan dari gonadnya sendiri ya mulai dari yang segera fibrous atau yang bahkan bentuknya ya testis nyata ini yang menjadi penentu bahwasanya oh ini ganas atau tidaknya. Jadi eh, pada complete ICE ini karena sekali lagi karena gangguannya hanya di fungsi dan juga kerja dari hormon androgennya, jadinya mungkin yang paling rendah risikonya. Jadi ini mungkin sekedar deteksi saja key pointnya. Jadi kapan sih kita kalau bisa sudah curiga atau hati-hati. Awal curiga tentang amenorrhea primer, yang kedua curiga yang lebih baik risiko tentang keganasan. Jadi kalau pada amenorrhea ya tentunya itu tadi kita dapatkan primary amenorrhea dengan tadi batasannya 14 atau 16 tahun dengan kemungkinan ada seks ambiguat dan tadi itu yang ada tanda-tanda virilisasi. Kemudian juga apalagi terutama yang gonadnya yang mungkin kita deteksi baik secara pemeriksaan fisik atau secara imaging baik itu dengan USG atau dengan MRI, dan yang tetap kuncinya untuk penegakan diagnosis ya kalau di luar negeri ya pasti langsung karyotyping, dan bagus lagi kalau ternyata kita bisa deteksi memang material white chain-nya itu. Mungkin ini yang bisa kita dapatkan untuk sehari-hari. Mungkin demikian Prof, mungkin nanti untuk diskusi bersama. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Seto. Saya kira kita langsung aja ke diskusi karena waktunya tidak panjang. Tadi seperti dikatakan primary amenorrhea aja eh, eh, tidak banyak, cuma berapa tadi kata Dr. Jimmy tadi 0,1 ya persen. Dan kemudian yang dari primary amenorrhea primer itu pun tidak semuanya, jadi ada hanya bagian yang kelenannya di gonad. Itu jadi lebih sebagian lagi dari sebagian kecil, dan memang
keadaannya itu sangat jarang. Mungkin sebagian besar dari sejawat yang hadir ini banyak yang belum mengalami, termasuk saya. Saya yang tiap hari laporan pagi dari karsinoma ovarium yang ada itu rasanya kok belum ada yang begini. Baik, kita mulai aja dengan pertanyaan pertama dari siapa nih? Enggak baca saya. Dari Harya ya, Narotama. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin bertanya, bila pasien amenorrhea primer risiko mengalami keganasan pada ovarium seberapa besarkah? Tadi Dr. Jimmy barangkali sudah menyampaikan sekilas. Adakah kondisi tertentu pada sejumlah populasi pasien amenorrhea primer yang lebih rentan terkena CA ovarium dibanding kelompok pasien yang amenorrhea primer yang lain? Ya, kita silakan Dr. Jimmy. Tadi sekilas sudah tersampaikan, tapi mungkin belum lengkap. Ya. Ya, iya, terima kasih, Prof. Jadi untuk gonadoblastoma ini memang berisiko terjadi pada amenorrhea primer yang memang disebabkan karena adanya masalah kromosomal. Ya. Tadi paling sering adalah yang mengenai pasien-pasien dengan dysgenesis gonad. Jadi dysgenesis gonad ini mungkin nanti kita evaluasinya dari pada saat evaluasi klinis, misalnya tadi ternyata buah dadanya nggak tumbuh. Ya, karena kan dysgenesis gonad otomatis estrogennya rendah sehingga dia buah dadanya nggak tumbuh. Kemudian pada saat dilakukan evaluasi karyotyping bisa jadi mungkin kalau kelihatan ada XY, maka itu kita sudah harus waspada bahwa ini pasien ini berpotensi terjadi keganasan. Tapi ada juga yang misalnya ternyata hasilnya XX. Nah, XX berarti kalau dia pada pasien dengan kariotapinya XX dan ada virilisasi gejalanya tadi ada klitoromegali, ada hirsutisme, kemudian ada keluar jakunnya, kemudian ada tanda-tanda hiperandrogen, orang yang menopause, maka kita harus waspada. Jangan-jangan orang ini ada faktor tadi SRY ya, atau mungkin memang kromosom Y ini karena memang secara fisik dia kecil ya, sehingga bisa jadi mungkin pada saat karyotyping tidak tidak langsung terlihat, mungkin minta kita lakukan review. Nah, jadi itu. Jadi mungkin singkatnya adalah pada pasien-pasien dengan yang karyotypingnya XX, tapi ada virilisasi dan adanya gejala primary amenorrhea. Kedua, pasien-pasien yang tadi primary amenorrhea tapi keluar dari hasil karyotypingnya dia XY, namun dia under virilised, yang dimana dua-duanya adalah gejalanya seks ambigu, mungkin seperti itu. Atau Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Barangkali Dr. Seto ada tambahan? Iya, Prof. Mungkin tadi sudah dijawab semuanya oleh Dokter Jimmy. Jadi mungkin saya cuma karena tadi Dokter Haria sepertinya menanyakan kira-kira berapa besar risikonya, yaitu tadi. Jadi ya lumayan, terutama pada mereka yang memang dengan genetik atau ada kromosom Y itu dan pada jadi meskipun awalnya 45X ternyata dicek 6XY jadi ada mosaikism dan yang lainnya itu ternyata juga tinggi presentasinya, biasa kan bisa ada yang ngomong 15-30%, ada yang ngomong 20-40% untuk mengalami gonadoblastoma, sehingga itu yang nanti yang akan berpengaruh kira-kira kapan atau manajemennya seberapa urgent kita harus menangani, atau paling gampang ya untuk melakukan gonadektomi atau yang lain, itu sangat menentukan. Beda dengan mungkin dengan AIS yang kira-kira karena masih dibutuhkan untuk masih istilahnya masih menghasilkan testosteron, masih bisa di konversi jadi estrogen sehingga masih butuh lah untuk pubertas, dan karena ternyata dari malignancy risk-nya juga nggak terlalu tinggi 5-10% pada KAIS atau terutama yang komplit, ya kita bisa tunda bahkan setelah pubertas karena kita masih butuhkan lah untuk hormonnya itu. Mungkin demikian, Prof. Baik, saya kira sudah terjawab ya. Kemudian
Ini pertanyaan dari Dr. Indi. Direkomendasikan nggak yang kromosomnya XY untuk dilakukan ovarektomi? Barangkali Dr. Seto bisa menjawab. Iya, iya, Prof. Jadi memang terutama memang pada mereka yang tadi yang dari hasil karyotypingnya memang eh, apa ada komponen Y-nya, kromosom Y-nya memang karena risiko keganasannya cukup tinggi, gonadoblastoma atau diskriminoma dan yang lainnya itu sampai 15,35 bahkan 40%, maka pada beberapa kasus memang disarankan dikatakan ya immediate prophylactic. Jadi istilahnya itu profilaksis untuk bilateral gonadectomy. Jadi kita bukan saya bukan ovarektomi tapi gonadectomy karena ya isinya bukan sebenarnya bukan mungkin nggak murni varium tapi gonad yang lain yang strict atau yang bahkan dari awal itu memang gagal diferensiasi. Jadi kita nggak bisa juga mengatakan ovarium juga. Jadi karena jadi kita mengatakannya gonadectomy. Jadi pada beberapa kasus seperti tadi pada Swyer syndrome atau pada mixed gonadal dyskinesis tadi yang dengan mosaikisme apalagi itu memang very high untuk terjadinya gonadotrophlostoma. Jadi kalau bisa memang sarannya adalah immediately. Kadang ada beberapa kasus yang ternyata misalnya ada meskipun jarang ini ya, terutama yang mixed gonadal dyskinesis itu testisnya ternyata fungsional atau kadang dari fenotip pasiennya itu memang mengarah ke laki-laki. Apalagi mungkin istilahnya kalau ini kan kita kan selalu tim di SD itu kan ternyata memang orangnya menginginkan misalnya untuk lebih ke laki-laki gitu misalnya. Jadi ya kadang kita juga masih istilahnya eman-eman. Oh ini testisnya kadang fungsional tapi memang istilahnya dikatakan close monitoring. Jadi bisa diurus sebentar close monitoring. Yang mungkin agak longgar kembali lagi ya kayak tadi yang AIS itu bisa sampai pubertas. Demikian, Prof. Eh, Baik, Mau, mau menambahkan sedikit, Prof? Mungkin boleh. ya silakan, Prof. Oke, Dr. Jimmy. oke, Dr. Sun, Prof. Oke, tadi sudah dijawab semua Dr. Seto ya. Jadi memang apa, penanganannya adalah memang gonadectomy karena memang gonadoblastomah ini walaupun apa termasuk jinak, tapi dia resiko malignasinya sangat tinggi sekitar 50-60%. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin ada yang mengatakan bahwa gonadoblastomah itu mirip kayak apa kalau hiperplasia itu yang atipik ya, dia sudah mendekati sudah hampir sudah termasuk risiko kanker yang sangat tinggi. Cuman memang timingnya kapan gonadektomi, apakah langsung kita pada saat temukan langsung gonadektomi atau mungkin bisa ditunda, memang masih kontroversi ya. Yang penting adalah konseling dan menurut saya konseling dan penjelasan ke pasien mungkin bisa dilakukan pada saat itu kalau orangnya sudah puber, tapi kalau dia belum puber mungkin apakah ditunggu puber dulu. Cuman pengalaman kita memang eh, pada pasien-pasien dengan gangguan seperti ini kan mesti datang dengan seks ambigua ya, di mana mungkin yang apa rumit itu bukan gonadektominya, tapi yang rumit adalah masalah legalnya, karena nanti harus melibatkan dari bedah plastik, mungkin bedah tim multidisiplin ya, gitu. Sehingga mungkin memang harus dilakukan di eh, apa rumah sakit yang memang ada tim dari untuk melakukan itu. Terus. Baik, terima kasih Dr. Jimmy, lebih jelas. Ini sambungan lagi dari Dr. Haria. Untuk tata laksana keganasannya berupa apa? Apakah kemoterapi? Nah, itu barangkali anu apa dari oh, sayang dari onkologi tidak ada sekarang ya. Makasih. Silakan Dr. Jimmy barangkali bisa nambah. Ya, Bro. Kalau itu ya memang kita konsul, Bro. Kalau sudah menjadi keganasan, ya kita tentu melibatkan dari pejabat onkologi. Jadi memang usul memang tas ini mungkin harus apa sekali-sekali melakukan ya multidisiplin ya. Karena kan kasusnya sudah rumit-rumit. Iya, Bro. Betul.
Selanjutnya dari Dr. Wahyu Widoyoko, mohon bertanya, kira-kira bagaimana patogenesis terjadinya keganasan pada amenorrhea primer? Terima kasih. Waduh, agak panjang nih barangkali. Silakan Dr. Jimmy. Ya, memang ada beberapa jalur tadi ya sudah ditampilkan di slide-nya Dr. Seto tadi yang lebih detail. Jadi memang kromosom Y ini dia apa namanya bisa melalui beberapa patogenesis ya. Yang satu mungkin apakah dia melalui adanya ovotestis ya. Ovotestis ini dia adanya masalah di perkembangan dari gonad itu secara embriologi sehingga dia tidak sepenuhnya dia ovarium tapi juga masih ada faktor testis di sana. Terus yang kedua adalah salah satunya bisa juga walaupun dia sudah berkembang menjadi testis, dia ternyata masih berada di dalam abdomen. Nah, maka pada kondisi seperti ini risiko terjadinya kanker tinggi. Ya. Apa namanya pada pasien-pasien dengan AIDS tadi. Seperti itu. Jadi memang pada AIDS ini tidak semua yang risiko terjadi ganas, cuman memang pada apa pada kondisi-kondisi di mana apa gonad tadi masih belum turun ke dalam ke skrotum. Nah, bagaimana bisa menjadi ganas? Memang mungkin berkaitan dengan sifat dari genetiknya itu sendiri ya, karena memang karena ada apa perubahan-perubahan dari sifat gen yang seperti SOC9, kemudian apa adanya perubahan dari SRY, sehingga itu sendiri juga bisa menyebabkan sifat menjadi ganas. Jadi, mungkin itu Prof. Chris. Ya, Dr. Seto barangkali ada tambahan enggak ya? Ada? Eh, nggak hanya ini aja mungkin meluruskan sedikit pertanyaannya aja Prof. Jadi sekali lagi bukan keganasan pada menurut primer, tapi sekalian menurut primer ya hanya gejalanya, tapi mungkin ganasan dari dibaliknya itu apa? Makanya kenapa tadi saya agak mundur sedikit kalau kita ketemu pasien amenorrhea primer, ya sebetulnya harus cek dulu dari awal kira-kira gangguannya bagaimana sentral dari gonad atau mungkin bahkan jangan lupa nanti selalu ngecek juga pemeriksaan ginekologi dasar itu yang selalu ditekankan guru-guru kita, Dokter Pujo, Prof. Lila juga. Kadang kita kelewatan datang langsung USG, ternyata dari Himenea, Perforata, Bajing, dan yang lainnya. Jadi itu dulu. Jadi kalau memang kemudian tadi yang kenapa di slide terakhir saya ditampilkan ada amenorrhea primer dengan mungkin adanya virilisasi atau dengan seks ambigua, baru mungkin kita berpikir jangan lupa selain menegakkan diagnosis karyotyping atau dengan DSD-nya, tapi juga berpikir risiko keganasannya. Mungkin alur pikirnya demikian, Prof. Matur nuwun. Ya, lebih pada harus mengetahui bahwa ada risiko. Risiko itu ada, tapi tidak semua ya. Baik. Hmm, Muncul pertanyaan, memang ini kejadian sangat jarang, jadi mungkin pengalaman orang tidak ada atau malah ya sangat sedikit atau malah tidak ada sama sekali dengan kasus-kasus begini. Hmm, Masih ada yang mau. Sementara tidak ada lagi yang bertanya. Memang apa topiknya agak tidak pada topik yang rame ya. Ya nanti kalau apa induksi evaluasi langsung ramai, Prof. Nanti. Cuman ini menurut saya tetap kasus yang menarik usulan Dok Jim ini karena ya itu tadi penting mungkin lebih seru memang sebenarnya kalau ada onkologinya, tapi menurut saya ini tetap topik yang menarik buat saya ya karena sekali lagi kita ketemu kasus yang minori primernya aja udah pusing ternyata masih ada risiko tambahannya lagi ke arah keganasan dan sialnya tadi dalam tanda kutip kalau ketemu pasien-pasien yang educated dan kita kelewatan ini bahaya nanti suatu saat. Jadi mungkin nggak saat itu, tapi mungkin setelah beberapa tahun nyata loh kok nyata jadi ganasan kita bisa disu. Jadi nyata ya sebenarnya ini ide yang bagus topik ini, Prof. Mantul. Mungkin sharing kasus, Prof. Pernah Ya, saya selama silakan. waktu di Sutomo waktu itu memang
ada beberapa yang eh, datang dengan amenorrhea primer. Memang yang enggak banyak ya, satu atau dua itu memang ada amenorrhea primer, kemudian dengan gejala apa virilisasi, kemudian dari hasil karyotypingnya ternyata XX memang tidak ditambahkan, tidak ditemukan Y, tapi karena memang ada virilisasi dan ada gejala-gejala hiperandrogen, kita lakukan pemeriksaan apa SRY, tapi ternyata memang positif ya, sehingga untungnya ketahuan ya karena memang ada gejala-gejala tadi. Memang masalahnya adalah gejala virilisasi. Kalau gejala virilisasi mungkin jelas ya, tapi mungkin derajatnya mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin ringan, ada yang berat, seperti itu. Itu yang sehingga mungkin perlu evaluasi. Artinya mungkin dengan adanya apa topik ini mungkin untuk meningkatkan saja kewaspadaan bahwa amenorrhea primer ini jangan apa dianggap seperti apa ada kondisi tertentu yang memang berisiko terjadi keganasan tadi, sehingga mungkin perlu pemeriksaan yang detail. Mungkin kita harus pasiennya diminta untuk pemeriksaan yang fisik yang apa, yang teliti, mungkin seperti itu, Bro. Kebetulan. Mhm. Dari saya juga, karena saya belum pernah juga mendapatkan kasusnya, jadi saya belum bisa sharing ya. Jadi, hmm, da- Dokter Seto barangkali ada tambahan-tambahan yang mau disampaikan. Oke, Prof. Mungkin ya kembali lagi sebetulnya kita penting untuk selalu memastikan bahwasanya ini memang gangguannya ini apakah betul dari sentral atau dari perifer, mungkin itu. Jadi sekilas lah, saya yakin juga kembali lagi kalau ini amenorrhea primer ini memang sebagian besar memang diakibatkan atau awal mulanya lebih ke faktor eh, dari perifer, terutama dari gonad, tapi ya penting tetap untuk menyingkirkan kemungkinan yang lain. Jadi terutama dari faktor-faktor sentral. Tapi tadi Dokter Jimmy juga sudah sangat jelas sekali bahwasanya menjelaskan memang ada apa tanda-tanda khusus, terutama key point kalau kita menemukan apa kasus amenorrhea primer, terus kemudian dengan tanda-tanda virisasi atau dengan tanda-tanda seks ambebuah, kemudian juga syukur-syukur nanti misalnya mungkin kalau tidak langsung ke pemeriksaan karyotyping, tapi mungkin bisa dibantu kalau zaman dulu Prof Samsul itu ya apa kuliahnya ke kita semuanya biasanya paling nggak dari pemeriksaan hormonalnya bisa atau kemudian juga tanda-tanda fisiknya, tanda-tanda klinisnya itu juga bisa dari situ itu sudah sangat membantu. Mungkin lebih baik lagi kalau misalnya memang nantinya ada apa pemeriksaan apa karyotypingnya. Jadi mungkin itu Prof. Dan sekali lagi pada beberapa kasus memang pemeriksaan gonad itu tidak melulu kita juga mungkin pesan saja bahwasanya ketika kita melakukan permintaan misalnya tadi kan salah satunya adalah penunjangnya dengan CT scan atau MRI itu komunikasi dengan radiografernya atau sejawat radiologinya itu juga sangat penting apa yang kita mau edukasi atau kita mau cari. Jadi terutama ya apalagi melihat atau gambaran gonadal itu enggak gampang. Jadi enggak semuanya mungkin terbiasa sudah kasusnya jarang, klinisinya yang ketemu aja SPOG-nya aja jarang, apalagi dokter radiologi yang dikonsuli makin jarang lagi. Jadi jadi mungkin ada baiknya juga kalau memang diperlukan pembacaan, setahu saya sejawat radiologi juga kadang mereka juga membagi diri, yang ada yang bagian gynae, jadi ada yang khusus organ ginekologi, ada mungkin yang muskuloskeletal untuk teman-teman orto dan yang lainnya. Jadi itu juga menjadi salah satu penentu juga. Sambil kita juga seringkali menuliskan sentrasinya, apa fokusnya kita di mana. Oh, di gonad, ini ada gambaran kesannya ovotestis. Meskipun nanti biasanya kalau dari pengalaman itu seringkali siapanya ya pokoknya mungkin gonad atau ovotestis gitu ya, karena kalau dari teman-teman radiologi. Tapi itu saja sebenarnya juga sudah sangat membantu untuk kecurigaan kita menegakkan adanya dyskinesis gonad ini. Mungkin demikian, Prof. Sama juga menambahkan Prof, untuk pemeriksaan Ya. awal, Prof. Memang yang penting adalah memang pada kasus-kasus seperti ini memang sebelum kita curiga memang kita harus pintu masuknya adalah pemeriksaan awal.
Yang mungkin bisa dilakukan mungkin yang sederhana adalah melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin apakah dilihat bagaimana kondisi apa namanya kerampang kemaluannya, apakah apa bagaimana rasio dari perineumnya misalnya. Kemudian yang kedua, apa namanya, adakah gambaran testis di sana? Sering kita mungkin harus melakukan palpasi di inguinal, kemudian kita melakukan palpasi di daerah apa itu labia mayor untuk melihat apakah ada kecurigaan gambaran testis di sana. Terus kemudian yang kedua, mungkin juga pasiennya juga mungkin agak tidak enak, mungkin harus dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh ke tubuh untuk melihat adanya apa eh, warna dari payudaranya. Kemudian mungkin kalau kita apa SPOB-nya mungkin lelaki, mungkin jangan lupa juga membawa eh, apa asisten perempuan ya, karena mungkin kalau pasiennya malu ya, karena kan biasanya gini pasiennya kan masih remaja Prof ya, mesti akan rasa tidak nyaman juga, mungkin bisa dibantu oleh eh, bidannya. Mungkin mungkin intinya itu Prof. Mungkin yang penting adalah sebelum kita curiga ya harus ada pintu masuknya dulu. Kalau kita pintu masuknya kelewatan, otomatis ya kita tidak curiga. Mungkin seperti itu. Oke, satu Prof. Hmm, apalagi ya, saya tidak tahu apa. Sudah, ya sekali lagi karena kasusnya boleh dikatakan sangat, sangat, sangat jarang ya. Dan kalaupun ada mungkin kelewatan karena tidak mengarah ke sana. Hmm, dan kasus kelas kanker ovarium kan ya, jatuhnya ke divisi onkologi biasanya. Tapi yang kanker ovarium pada usia remaja kok nggak ada ya. Walaupun kadang-kadang ada umur 20-an, tapi pasiennya sudah pernah haid sebelumnya, jadi bukan pada amenorrhea primer. Mm-mm. Hmm, apalagi ya yang akan disampaikan. Saya Ada agak pertanyaan ini. Ada pertanyaan, Prof. ada silakan. Gini, Siapa? saya tanyakan ini dari Anonymous ini bertanya apakah pemeriksaan kromosom bisa di cover BPJS terkait edukasi kita ke pasien sebelum rujuk ke FAIR. Mungkin itu artinya itu edukasinya ini pemeriksaan yang penting untuk dan mungkin karena mungkin misalnya tadi nggak di cover kan kita harus edukasi. Mungkin demikian Prof pertanyaannya. Ya, kira-kira tidak di cover ya. Jadi, Ya, tapi itu pertanyaan penting itu, Prof. Karena memang ya, kalau saya lihat tadi, Prof, dari beberapa rekomendasi, kemudian dari Sperov, memang saat ini memang pemeriksaan screening awal selain klinis tadi adalah yang utama, yang pertama memang yang dilakukan adalah karyotyping dan imaging. Imagingnya ini tentu MRI. Kalau MRI mungkin masih di cover ya, tapi memang karyotyping ini yang kalau nggak salah tidak di cover. Ini pasien harus biaya sendiri memang. Itu mungkin ya PR untuk kita. Saya nanti yang di cover. biasa kita ya biasanya periksa FSH dulu tinggi mak rendah Iya, normal atau apa tinggi atau rendah gitu. itu yang itu pun barangkali juga saya tidak tahu apakah kasus-kasus begini ini Umum itu Prof. Umum juga tidak di cover juga. jadi hal-hal apalagi kalau kayak typing. Kalau ditanyakan ke Direktur BPJS pasti jamnya di cover, Prof. Cuman cuman di covernya jam itu cuman plafonnya berapa. Jadi jadi yang mumet direktur rumah sakitnya ini sebenarnya ada aja kalau mau di cover bisa tapi ya satu teknologinya belum tentu ada, yang kedua ya sebenarnya juga jelas jelas nggak nyucuknya. Jadi gitu. Jadi ya akhirnya sebagian besar ya nggak di cover. Hmm, Ada komen lagi meniko, Prof. ada silakan kok saya di tempat saya kan tidak ada ya. Ada nggih, izin saya bacakan, Prof. Jadi dari Dr. Wahyu lagi hanya komen nih. Jadi keganasan ini mungkin hanya terbatas pada amenorrhea primer kedua. Jadi pemeriksaan klinis perlu untuk mengkategorikan ke tipe berapa sesuai kuliah Prof. Samsul. Nah ini khas banget ini bagus sekali nih Prof. Komen dari Dr. Wahyu itu. Makanya saya yakin juga sebagian besar yang
mengikuti ini juga ya sejawat senior juga mungkin masih ingat betul dulu kuliahnya Prof. Samsul dan sebagian besar mungkin ya memang masih memegang masak ya jadi pembagian cara masak jadi dan Dr. Wahyu ini sang masih ingat betul memang bahwa saya mungkin ya sebagian besar yang TFS dan juga apa AIS dan juga apa lagi itu memang di tipe 2 ini nah jadi mungkin memang masak itu seperti seingat saya dulu eh, mungkin memang sudah banyak ditinggalkan, tapi sebetulnya bagi sejawat buat teman-teman klinisi semuanya di daerah itu masih sangat membantu karena ya basicnya adalah pemeriksaan klinis. Jadi meskipun ya tadi sudah memang dijelaskan karena mungkin di luar negeri itu semua fasilitas tersedia, jadi ya karyotyping itu pun sudah langsung dijadikan first line diagnosis. Tapi ya ternyata ya masih ada tempat sebetulnya untuk pemeriksaan klinis dan juga melalui mungkin dengan tipe masak ini. Mungkin Dr. Jimmy atau Prof. Samsul ada tambahan. Iya, jadi memang master ini kan digunakan untuk work around ya, work around untuk mensiasati tidak atau mungkin menaruh karyotyping itu di line terakhir ya. Kalau melihat dari master itu kan kalau tipe satu kan ya karyotyping itu hanya dilakukan pada yang POI, ya. Pada yang tidak POI ya tidak dilakukan karyotyping. Mungkin seperti itu. Tapi kalau pada kita merujuk pada DS apa DSD, sebenarnya DSD ini ya sudah dia memang dari awal sudah karyotyping. Cuman memang ya tadi mungkin di SD ini sebenarnya dia ditujukan pada orang-orang apa pada sebagian untuk yang masak tadi artinya tidak semua masak tadi ujungnya adalah di SD bukan karena yang masak yang grup satu tadi yang misalnya karena sebabnya yang di otak tadi tidak di cover di di SD tidak ada ya. Apa tapi itu jadi mungkin memang master ini cakupannya lebih luas mungkin seperti itu mungkin itu mungkin anunya apa mungkin dulu master itu ya memang karena mungkin kayu taping masih belum belum lazim gitu betul sih. Ini ada pertanyaan baru. Izin dokter, berdasarkan pengalaman ada atau literatur, rata-rata biasanya keganasan itu muncul kira-kira pada usia berapa? Di ya artinya kalau ada kasus itu rata-rata munculnya keganasan. Kalau primer amenorrhea itu jelas pada usia sekitar 14-16 sudah ketahuan. Tapi kalau rata-rata jadi ganas, kebetulan tipe ini kan baru amenorrhea primernya didiagnosa umur 14-16 tahun. Tapi kalau terjadi keganasan, berapa tahun? Umurnya kira-kira umur berapa? Barangkali ada yang bisa jawab, Dr. Jimmy atau Dr. Seto? Ini tadi saya tidak Google Prof karena saya nggak paham gitu-gitu. Cuman kalau saya lihat memang ya gonadoblastoma ini biasanya rata-rata didiagnosis sekitar umur 18 atau 90% dilakukan pada 3 dekade awal. Jadi biasanya terdeteksi pada saat sebelum umur 30 mungkin seperti itu. Mungkin ya tadi karena memang dia pintu masuknya adalah amenorrhea primer. Karena kan orang baru sadar orang amenorrhea primer itu kan ya umur-umur 16 tahun. Itu paling cepat. Mungkin seperti itu, Prof. Dan nanti misalnya kalau kita sudah ketahuan adanya amenorrhea, karena kan memang gonadoblastomanya ini kalau apa ukurannya masih tidak besar juga tidak akan terdeteksi mungkin ya karena kan dia tempatnya ya di dalam abdomen kalau mungkin ukurannya hanya 3-4 cm 5 cm ya tentu tidak akan terdeteksi mungkin dia pintu masuknya adalah karena dari amenorrhea primer mungkin itu Pak. Betul sih. Barangkali kalau ada yang bisa jawab, kalau kita temukan ya ada tumor ovarium kemudian di PA, hasil PA-nya apa gonadoblastomma ini yang khas? Ada yang bisa jawab? Hasil PA-nya Kalau belum belum beda dengan keganasan lain? Bisa terdiagnosis tidak dari hasil PA? Nah, itu Prof. Saya sendiri belum belum ada pengalaman Prof kalau saya, tapi mungkin saya coba menambah yang tadi itu kalau mengenai onsetnya betul tadi setuju memang karena pintu masuknya itu di amenorrhea primer ya mungkin baru ketahuan
pada Swire atau yang ICE itu mungkin ya waktu awal-awal amenore. Tapi ya nggak mungkin kasus-kasus lain ini kalau dari teoritis dari Turner itu mungkin ya ketahuan karena pendeknya jadi sehingga bisa ketahuan lebih awal. Atau kalau pada yang misgonadal dyskinesis itu ya karena juga ada pemeriksaan mungkin ya kayak pada laki-laki misalnya seperti bentuknya fenotipnya laki-laki seperti apa ada symmetrical gonad gitu ya bisa jadi lebih awal lagi juga ketahuan. Tapi ya rata-rata ya tentunya kalau sudah amenorrhea. Tentang pemeriksaan apa pathological risetnya ini kok saya belum ada pengalaman. Iya, Prof ini saya juga Bapak bantu pakai Google ini Bapak ini juga pengalaman kalau dari hasil PA ya. Mungkin kalau mungkin dari evaluasi gonadotropin ini kan sebenarnya berasal dari sex score ya. Artinya tentu dari hasil PA-nya mungkin ada gambaran germ cell, kemudian juga ada gambaran dari sex score like cell yang juga mungkin juga bisa jadi fibroma. Itu yang mungkin kita harus hati-hati sehingga mungkin kita perlu komunikasi dengan eh, patologinya ya karena kan ini juga kondisi yang sangat jarang jadi mungkin patologinya pun juga harus diberi awareness dari segi klinis ya misalnya pasien ini apa namanya pada saat kita ngirim ke patologi pasien ini dengan riwayat amenorrhea primer kemudian hasil kromosomnya ini adakah yang kita cari mungkin kita jelaskan mungkin mungkin seperti itu Prof karena supaya untuk meningkatkan ke apa ketelitian juga. Enggak, yang saya tanyakan, misalnya kita enggak mengarah sama sekali ke sana, kebetulan pasien ditangani onkologi, dikirim ke PA, itu hasil PA-nya apa? Gitu. Jadi barangkali adakah kekhususan hasil PA seperti biasanya embrionik atau apa adenokarsinoma atau Jadi Prof, kalau ini yang dari yang saya baca nih ya betul tadi Dok Jimmy tadi Prof. Jadi ya mostly karena ini dari gonad dan germinal ya keluarnya kalau saya baca-baca ini ya germinal cell atau sex cord stromal tumor mungkin itu Prof kita sudah lebih curiga karena kalau udah mikir itu kan oh iya udah ini berarti memang dari germinal cell atau dari gonad mungkin itu Prof kalau yang dari yang saya baca. ya, ya, kita sama-sama belajar yang daripada eh, karena kita sendiri juga tidak banyak pengalaman, tapi teorinya ada. Jadi makanya ini ditampilkan. mm, barangkali sudah masih ada. Silakan kalau masih ada atau resign atau apa. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada sudah mendekati jam 11. Apa mau kita tutup saja atau Dr. Jimmy sama Dr. Seto masih nambah? Dari saya tidak ada lagi. Enggak ada. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Kita pagi ini sudah mendiskusikan kasus yang sangat jarang, tapi ya penting karena ini suatu kasus keganasan yang tentu membutuhkan penanganan yang tepat untuk pasiennya, sehingga bisa apa survivalnya lebih baik. Baik, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih pada semua yang sudah hadir pada siang ini. Mudah-mudahan pada pertemuan lain kali kita bisa lebih banyak pesertanya dengan kasus-kasus yang lebih banyak di lapangan. Kalau memang tidak ada lagi, saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pemandu acara. Terima kasih. Dr. Pandu ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Lila sudah menjadi moderator untuk acara tes seri ke-234 dengan topik risiko keganasan ovarium pada amenorrhea primer. Jadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber dengan sangat baik sekali. Terima kasih matur nuwun Dr. Jimmy dan Dr. Arif Tunjung Beliau memang meskipun kasusnya jarang, tapi perlu diwaspadai, terutama kasus amenorrhea primer ini juga sebetulnya jarang terjadi, jadi jangan sampai misalnya kita menemukan kasus dan kemudian tidak aware terhadap risiko ganasan ovarium. Sayangnya tadi
memang belum ada dari onkologi bergabung bersama kita hari ini. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain, mungkin pada tas atau acara yang lain lagi kita bisa berdiskusi bersama dengan dari divisi onkologi. Matur nuwun sangat Prof. Lila, kemudian Dr. Jimmy dan Dr. Seto atas sharing ilmunya hari ini di acara TAS. Tanya apa saja, kita insya Allah bertemu kembali pada acara TAS berikutnya pada Rabu minggu depan pada jam yang sama jam 10 sampai jam 11. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Lila, Dr. Jimmy.